Hari ini kita akan membahas tentang keuangan yang merdeka. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu. Saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua, terlebih hamba-Mu yang menyampaikannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita belajar tentang keuangan yang merdeka. Ini sangat penting kita memahami tentang keuangan yang merdeka ini. Salah satu masalah manusia itu ketika bermasalah dalam hal keuangan. Hari ini kita belajar bagaimana kita tidak terjebak dalam hal keuangan ini. Ini yang penting untuk kita paham. Nah, hari ini kita buka dasar firman Tuhan, Lukas pasal 16 ayat 10 sampai kepada ayat yang ke-14. Hari ini kita akan belajar tentang keuangan yang merdeka. Berdasar dengan satu ayat di Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Di sini perikopnya setia dalam perkara yang kecil. Saya bacakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. 11. Jadi jika kalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Nah, jadi ayat ini menjelaskan kepada kita belajar setia dari hal-hal yang kecil. Jadi setia dalam hal kecil ini adalah prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau kita setia dalam hal-hal kecil. Nah, kenapa Tuhan suruh hal kecil? Tuhan mau kita mempunyai keuangan yang merdeka. Merdeka artinya tidak lagi dikuasai oleh masalah uang, tapi kita dikuasai oleh firman hidup. Firman yang memerdekakan kita. Jadi ada 3 prinsip keuangan yang merdeka ini. Pertama, setia mengatur. Yang dimaksud setia mengatur di sini adalah kita mengatur keuangan kita tidak lebih besar pasak dari tiang. Kita mengatur dengan baik. Kita menjadi orang bijaksana. Jadi pengeluaran kita kondisikan. Kita tidak sembarang untuk belanja. Tapi kita membelanjakan berkat Tuhan sesuai dengan kebutuhan dasar hidup kita. Kalau kita dengan hikmat Tuhan setia mengatur, kita bisa mengelola dengan benar. Ini dasar kita
bagaimana kita merdeka dari hal-hal keuangan. Prinsip keuangan yang merdeka ini kita bisa alami sendiri. Kita belajar dari Setia perkara terkecil, yaitu Setia mengatur. Di luar sana banyak orang tidak punya kemampuan mengatur. Seberapapun besar uang didapat dari penghasilan kerja, karena tidak ada prinsip kesetiaan mengatur, selalu habis terus, bahkan kurang terus. Jadi hari ini kita belajar bagaimana setia mengatur. Kita tahu berapa penghasilan kita tahu kebutuhan-kebutuhan kita, dan kita bisa mengatur, membelanjakan sesuatu yang penting. Jadi kita membelanjakan tidak menurut keinginan kita, tapi kita tahu apa menjadi kebutuhan kita dan mengatur. Jadi kita tidak dikuasai oleh keinginan daging, tapi kita memang benar-benar selalu berdoa supaya punya kemampuan mengatur keuangan yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang kedua, setia menerima. Artinya apa di sini? Seberapapun berkat yang kita dapatkan, kita belajar mengucap syukur. Karena berkat yang kita terima itu asalnya dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan kekuatan, kesanggupan, kita tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena Tuhan yang memberikan, kita percaya Tuhan sumber segala berkat. Kita mengucap syukur berkat-berkat yang diberikan kepada kita. Setia menerima artinya mengucap syukur. Berapapun jumlah yang kita terima melalui pekerjaan yang kita kerjakan, kita selalu mengucap syukur atas berkat-berkat yang kita terima. Ini sangat penting untuk kita perlu mengerti, memahami bagaimana setia menerima itu, yaitu kita mengucap syukur. Walaupun penghasilan kita hari ini dengan hari kemarin tidak sama, tapi kita selalu belajar mengucap syukur. Yang ketiga, setia memberi. Memberi ini tidak selalu bentuk uang, ya. Memberi di sini bisa berupa nasihat. Memberi di sini berupa tujuan hidup. Banyak orang nggak ngerti itu apa dia hidup. Nah, kita yang sudah mengerti memberi pandangan-pandangan hidup. Karena kita hidup sekarang ini tidak secara kebetulan, tapi ada maksud Tuhan melalui kehidupan kita. Kenapa kita hidup sampai hari ini? Terlebih juga hal keuangan. Kita setia memberi dari hal-hal kecil. Untuk komunitas The Power of Love, kita bisa menyisihkan sebagian dari berkat yang kita terima. Berguna untuk pekerjaan Tuhan, membantu orang lain, dan kita bisa lakukan melalui setia memberi. Tidak pernah orang kekurangan kalau dia memberi. Justru orang menahan sesuatu yang dimiliki, justru itu merasa kekurangan. Jadi hari ini kita belajar setia memberi. Dengan setia memberi ini. Mulai dari hal-hal kecil. Kita menolong orang lain dengan dorongan Tuhan. Kita memberi. Bukan karena jumlahnya banyak. Tapi kita memberi
menurut kemampuan kita. Kita memberi bagaimana pimpinan Tuhan mendorong kita untuk memberi. Kalau kita setia mengatur, setia menerima, setia memberi, luar biasa. Saya bacakan ayat sekali lagi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jika kamu tidak setia dalam hal mammon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kita tidak setia dalam hal tak orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Nah, jadi jelas sekali bahwa kesetiaan ini penting. Kita perlu setia pada Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, kita lakukan. Kita lakukan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mungkin orang yang kita beri, dia tidak bisa ungkapkan terima kasih. Tapi kita, awalnya kita sudah punya komitmen. Apapun saya lakukan, itu fokusnya adalah Tuhan, bukan yang lain. Jadi dalam hal ini, kalau kita setia dalam mengatur keuangan kita, setia dalam hal memberi ini, ya kita mengalami terobosan dalam keuangan. Jadi kita diperhadapkan dengan uang. Uang adalah Tuhan yang jahat, tapi ia adalah hamba yang baik. Tuhan yang jahat, tapi ia adalah hamba yang baik. Kenapa katakan Tuhan yang jahat? Banyak orang berdosa bukan karena tidak diberkati, tapi berkat Tuhan itu salah digunakan. Sehingga uang itu menjadi hamba yang jahat. Tetapi orang yang bisa mengatur keuangan, ya setia memberi dari hal-hal kecil. Dia percaya Tuhan memimpin dia. Pusatnya Tuhan, bukan uang. Jadi uang itu menjadi hamba yang baik. Kenapa hamba yang baik? Ada pos-pos khusus kita sudah disiapkan untuk menunjang pekerjaan Tuhan. Dimanapun, kapanpun, situs apapun. Jadi, tiga hal ini sangat penting. Tadi, setia dalam hal mengatur, yaitu kita tidak membelanjakan apapun kecuali kebutuhan. Kebutuhan artinya dipentingkan setiap saat. Kalau keinginan bisa dipakai seminggu, bosan disimpan. Setiap menerima artinya kita mengucap syukur. Seberapapun yang kita terima dari Tuhan, kita mengucap syukur. Yang ketiga, setia memberi. Apapun yang kita lakukan karena fokusnya Tuhan. Tidak ada sia-sia. Tuhan membalaskan limpahan. Apapun yang kita lakukan, fokus adalah Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu. Apamu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus menjelaskan kepada kami. Sehingga kami jadi orang-orang diberkati. Karena kami menjadi pelaku-pelaku firman. Karena prinsip 3S ini, setiap mengatur, setiap menerima, setiap memberi, kami lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan sendiri yang memimpin kami. Di dalam nama Kristus berdoa. Haleluya. Amin. Amin.